Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Marta Tri. Jadi di video kali ini kita akan bahas beberapa soal TWK HOTS yang sering keluar pada saat ujian CPNS. Simak baik-baik videonya sampai selesai ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke soal-soalnya ya. Soal pertama, alasan mendasar bahwa alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah adalah A. Terdapat cita-cita bangsa, B. Ada kepribadian bangsa, C. Merupakan landasan aturan perundangan, D. Merupakan falsafah hidup bangsa, E. Diperjuangkan oleh tokoh nasional dengan jiwa raga. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah D, yaitu merupakan falsafah hidup bangsa. Jadi, pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hanya pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat diubah. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah termasuk pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Mengacu pada bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di dalamnya terdapat narasi Pancasila yang menggambarkan bahwa Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara merupakan landasan sistem politik yang didasarkan pada kehendak seluruh rakyat, yang merupakan sistem pemikiran yang tumbuh dan berkembang dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Maka sebagai falsafah, Pancasila mempunyai fungsi menjadi dasar orientasi bagi penyelenggaraan kehidupan nasional yang meliputi ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Soal selanjutnya, berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR apabila melakukan pelanggaran seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Keputusan ini dapat dianggap sah jika telah disepakati setidaknya A. Setengah dari anggota MPR yang hadir, B. Setengah ditambah 1 dari anggota MPR yang hadir, C. 2/3 dari anggota MPR yang hadir, D. 3/4 jumlah anggota MPR, E. 25% dari anggota MPR yang hadir. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah C, yaitu 2/3 dari anggota MPR yang hadir. Jadi bunyi pasal 7B, keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR, dihadiri minimal 3/4 jumlah anggota dan disetujui minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Soal selanjutnya, ada banyak aplikasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini merupakan contoh penerapan Pancasila sesuai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini yang ditanyakan adalah sila kedua ya. A. Hemat dalam menggunakan fasilitas umum. B. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin daerah. C. Pemungutan pajak. D. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. E. Saling menghormati terhadap pemeluk agama lain. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah D, yaitu hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Jadi untuk opsi A itu adalah sila kelima, B adalah sila keempat, C sila kelima, D sila kedua, dan juga E adalah sila pertama. Untuk pembahasannya,
Salah satu butir dari sila kedua Pancasila adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan setiap warga negara hendak mendapatkannya tanpa dibeda-bedakan. Hal ini sesuai dengan pasal 28C dan juga pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Soal selanjutnya, dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini pada tanggal 18 Agustus 1945 kemudian berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Siapakah tokoh yang mengusulkan perubahan kalimat pada rumusan sila pertama tersebut? A. A. Maramis. B. Soekarno. C. Muhammad Hatta. D. Agus Salim. E. Muhammad Yamin. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah Muhammad Hatta. Jadi terdapat beberapa tokoh yang keberatan terhadap sila pertama dari Piagam Jakarta, di antaranya Sam Ratulangi berasal dari Sulawesi, Hamidan dari Kalimantan, I Ketut Puja dari Nusantara Tenggara, dan Latu Harhari dari Maluku. Dari kasus keberatan ini, kemudian pada sidang PPKI pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Bung Hatta memberikan usul untuk mengubah kalimatnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang sebelumnya sudah dibicarakan dan dikonsultasikan kepada 4 orang tokoh Islam yaitu Kasmas Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teku M. Hasan. Akhirnya disepakati 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan. Soal selanjutnya, pahlawan Diponegoro adalah pahlawan yang membela Nusantara di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ada penyebab umum dan khusus terjadinya perang Diponegoro. Yang menjadi penyebab khusus pecahnya perang Diponegoro adalah A. Rakyat Mataram dihasut oleh para bupati yang memihak penjajah Belanda. B. Belanda mengusik makam para leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. C. Pangeran Diponegoro tidak menyukai tingkah laku Belanda. D. Adanya campur tangan Belanda dalam Keraton Yogyakarta. E. Pangeran Diponegoro bertikai dengan Sentot Prawirodirjo. Baik teman-teman, jadi jawabannya di sini adalah B, yaitu Belanda mengusik makam para leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Jadi di sini penyebab umum pecahnya perang Diponegoro yang pertama, timbulnya rasa kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, wilayah Kesultanan Mataram yang semakin sempit dan para raja sebagai pengusaha pribumi mulai kehilangan kedaulatan. Yang ketiga, Belanda ikut campur tangan dalam masalah kesultanan. Yang keempat, sebagian dari bangsawan merasa kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat dari keraton. Yang kelima, para bangsawan juga merasa kecewa karena Belanda telah menghapus sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada petani yang mulai terjadi pada tahun 1924.
Dan yang keenam, kehidupan rakyat yang semakin menderita dan juga disuruh kerja paksa dan harus membayar berbagai macam pajak. Untuk penyebab khususnya yaitu provokasi yang dilakukan oleh pihak Belanda untuk merencanakan pembuatan jalan menerobos tanah Pangeran Diponegoro dan juga membongkar makam keramat para leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Baik teman-teman, jadi ini tadi beberapa soal yang sudah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, berguna bagi teman-teman dalam mempersiapkan diri mengikuti tes CPNS. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.